Oke, setelah kita tahu kapan kita akan mulai yang namanya perencanaan keuangan, ya, sekarang kita coba akan bahas ya, bagaimana cara untuk memulai ya, atau langkah-langkah atau tahapan untuk memulai suatu rencana keuangan. Oke, yang pertama kali harus kita bikin atau kita buat setelah kita memiliki tujuan keuangan adalah kita coba tulis ya, kita coba pilih ya, tujuan keuangan yang nantinya akan coba kita realisasikan dalam rencana keuangan itu yang mana. Ya, jadi kalau coba kita tuliskan secara detail, mungkin yang jadi tujuan keuangan kita banyak sekali, ya, bisa puluhan, bisa ratusan, ya. Nah, dari situ kita pilih, ya. Bagaimana langkah memilihnya? Kita lihat dari prioritas, ya, tujuan keuangan mana yang mau kita capai terlebih dahulu, ya. Jadi seperti itu. Setelah kita sudah pilih prioritas dari tujuan keuangan tadi, ya, kita coba identifikasi, ya, kondisi keuangan kita sekarang, ya. Nah, kondisi keuangan kita sekarang ya dalam hal ini adalah kita coba lihat ya bagaimana laporan keuangan kita secara individual atau secara keluarga ya itu seperti apa. Ya, jadi kalau kita dapat pendapatan itu alokasi pengeluarannya, pos pengeluarannya itu kemana saja ya. Kemudian coba kita bikin juga, kita coba buat yang namanya neraca individual ataupun keluarga. Nah, kalau bicara neraca, berarti kita bicara yang namanya aset yang kita punya, ya, baik dia aset yang sifatnya fisik atau aset yang sifatnya non fisik atau aset keuangan. Ya, kemudian kita juga harus mengidentifikasi yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban ini biasa identik dengan mungkin utang, ya, mungkin pinjaman yang ada yang kita miliki baik di bank ataupun di lembaga lain selain bank. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan namanya analisis terhadap kondisi keuangan kita, ya. Nah, analisis di sini lebih kepada setelah kita tahu, kita lihat ya laporan keuangan kita seperti apa, ya. Di situ kita baru bisa melihat jangan-jangan ya pendapatan yang kita peroleh setiap bulan ini ya penggunaannya itu ya terlalu boros. Dalam hal ini alokasinya tidak tepat. Nah, itu bisa menjadi indikasi untuk analisis dari kondisi keuangan kita ya. Atau kalau kita lihat dari neraca keuangan, jangan-jangan kewajiban yang kita punya ya, utang yang kita punya ya, itu jauh lebih besar daripada aset yang kita miliki. Nah, itu kita harus melakukan identifikasi tadi. Nah, setelah kita menganalisis kondisi keuangan kita, apakah defisit ya, apakah aset lebih besar daripada kewajiban yang kita punya ya, artinya kekayaan kita lebih banyak daripada kewajiban yang kita punya ya. Nah, sekarang kita menentukan strategi apa ya yang cocok, yang sesuai dengan kondisi keuangan yang kita punya. Nah, kondisi di sini ya atau analisis strategi di sini ya lebih kepada gimana caranya ya, bagaimana caranya seseorang ya baik secara individu atau secara keluarga ya menjalankan suatu skema ya, agar rencana keuangannya bisa terrealisasi ya. Misalnya kita ambil contoh ya. Setelah kita tahu identifikasi dan analisis laporan keuangan kita secara individu atau secara keluarga ya, kita bisa men-setting ulang atau merencanakan ulang dari sisi alokasi pengeluaran ya. Yang tadinya mungkin alokasi pengeluarannya banyak di pos mana, sekarang kita perbaiki, kita coba setting ulang. Kemudian misalnya rencana investasi ya, dana investasi kita yang kita punya alokasikan di instrumen investasi yang mana ya, atau perencanaan yang namanya perencanaan asuransi ya. Apalagi bagi kepala keluarga, di sini saya tekankan ya, itu ada tanggungan dari keluarga, anak ataupun istri itu harus diperhatikan dari sisi asuransinya ya. Kemudian ada perencanaan pensiun ya, perencanaan pajak, ataupun nanti ada teknik alokasi untuk perencanaan distribusi kekayaan ya. Nah, setelah kita membuat yang namanya strategi untuk merealisasikan rencana keuangan tadi ya, tentu saja strategi tersebut tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mengimplementasikan dari strategi tersebut ya. Jadi langkah berikutnya setelah kita menentukan strategi adalah kita mengimplementasikan dari strategi keuangan yang sudah kita buat ya. Nah, setelah implementasi tentu saja berikutnya adalah kita tinggal memonitor dan mengevaluasi apakah implementasi strategi keuangan tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk mencapai rencana keuangan ya. Kalau memang belum tercapai, kita harus melakukan
evaluasi ulang ya. Jangan-jangan strategi kita tidak sesuai dengan kondisi keuangan kita, tidak sesuai dengan kondisi perekonomian yang sekarang terjadi ya. Jadi terus terjadi namanya evaluasi sampai menemukan strategi yang cocok untuk merencanakan atau untuk merealisasikan rencana dari tujuan keuangan kita.